Sobat Tantangan, hari ini adalah hari yang sangat spesial, 14 Februari 2021, di mana kita tahu bahwasanya hari ini adalah Valentine Day, atau disebut dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Nah, kita sudah ada Pak Tony dan Bu Nancy untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara tips-tips untuk di hari Valentine ini agar lebih bermakna, suatu momentum yang indah di awal ya, supaya bisa indah di tengah dan akhirnya indah pada akhirnya. Halo, Uncle Edi. Halo, Bu Nancy. Halo, Sobat Tantangan. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, tanggal 14 Februari tahun 2021 sebagai Hari Valentine. Tentu kita mengenal Hari Valentine ini sebagai hari yang khusus buat pasangan kita. Nah, tetapi tidak semua dari kita memahami gimana sih sebetulnya sejarahnya sehingga Hari Valentine ini menjadi seperti diperingati seperti sekarang ini. Kemudian banyak di antara kita yang di Hari Valentine ini melakukan ritual atau aktivitas tertentu untuk menyenangkan pasangan. Misalnya membelikan coklat, memberikan bunga, ataupun hal-hal, barang-barang, atau perlakuan khusus. Nah, apakah itu semua cara yang terbaik untuk mengisi Hari Valentine ini? Sesi saya, bagian pertama, akan memberikan wawasan kepada kita semua, asal mulanya, kemudian apa yang terbaik untuk menyikapi Hari Valentine ini. Nah, ini adalah materinya supaya lebih mudah diingat, masuk tidak hanya dari mata, pandangan, kelihatan, tetapi juga dari suara, kemudian dari media pembelajaran lainnya. Sobat Tantangan, Uncle Edi, Bu Nancy, judul saya adalah tips untuk pasangan di hari Valentine ini. Jadi Valentine ini sudah menjadi hari dunia, hari manusia yang hidup di dunia. Artinya apa? Artinya hari Valentine ini bukan monopoli yang muda-muda saja. Nah, tentu saja saya juga masih muda ya, jadi masih berhak untuk memperingati hari Valentine ini. Dan juga bukan monopoli kelompok agama tertentu, negara tertentu, suku tertentu. Jadi Valentine ini hari manusia di muka bumi. Pertanyaannya apakah setiap orang harus? Tergantung preferensinya. Sama seperti tahun baru. Apakah setiap orang harus mengisi dengan cara yang sama? Belum tentu. Suka-sukanya. Tetapi tentunya momentum-momentum dalam perjalanan waktu ini, kalau kita bisa isi sebaik mungkin, itu akan lebih bermakna bagi kita untuk ke depannya. Nah, menurut cerita, sebenarnya begini, Sobat Tantangan, Valentine ini asal mulanya ada berbagai macam cerita. Nah, biasanya itu adalah disebut mitologi. Mitologi itu artinya mitos, dasarnya mitos. Sesuatu yang kalau dicek, asal mula yang sesungguhnya, faktanya, biasanya nggak bisa dapat. Dari mulut ke kuping, lalu dari mulut ke kuping, bukan mulut ke mulut ya, tapi mulut ke kuping. Ini kemudian salah satu versi yang paling banyak diceritakan. Di abad ketiga Romawi, ada seorang kaisar yang memerintah di saat itu, namanya Kaisar Claudius. Kejem orang ini. Dan dia berambisi punya pasukan yang kuat, yang besar. Sehingga dia bisa mengekspansi wilayah-wilayah atau negara lain, sehingga kekuasaannya, daerahnya menjadi bertambah luas. Nah, kalau bisa, semua yang jenis kelaminnya laki-laki, itu harus jadi tentara.
Ini adalah rencana dari Claudius. Nah, supaya tentaranya ini patuh, tentaranya terus berperang, dan tidak kepikirin keluarga, pasangan, kemudian mungkin pacarnya, dan seterusnya, maka Claudius memerintahkan semua pertunangan, pernikahan yang belum terjadi itu tidak boleh terjadi atau dilakukan. Kemudian ada seorang pendeta di kota Romawi yang bernama Valentin. Bersama dengan pendeta lainnya Marius, secara sembunyi-sembunyi tetap melangsungkan pernikahan bagi para pasangan. Karena mereka beranggapan ini adalah hal yang alamiah. Memang manusia seharusnya seperti itu. Nah, lama-kelamaan meskipun dilakukan secara rahasia, ketahuan juga oleh si Raja Claudius ini. Sehingga pada akhirnya ditangkap, diperintahkan pancung, dipenggal Valentin. Dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi atau abad ketiga. Nah, Sobat Tantangan, sebelum dipenggal nih, Valentin menulis surat untuk putri penjaga penjara. Jadi sebelum dipenggal, dipancung, dia dipenjara. Nah, ada seorang putri dari salah satu penjaga penjara yang sering datang menemani, bawakan makanan, dan lain sebagainya. Mungkin bawakan coklat juga ya, tapi saya belum ketemu. Waktu itu coklatnya sudah seperti sekarang atau bukan. Nah, di akhir surat yang diberikan kepada putri penjaga penjara itu, Valentin menuliskan, dengan cinta dari Valentinmu. Nah, dipercaya bahwa setelah itu untuk mengungkapkan rasa cinta, Valentin ini dijadikan sebagai tanggal khusus di penanggalan kita bersama. Nah, tentu saja harapannya setelah sesi ini jangan Uncle Edi kemudian membuat surat di bawahnya ditujukan kepada Ibu Nancy dengan cinta dari Edimu. Oke, Uncle Edi, Bu Nancy, Sobat Tantangan, secara umum kita mengenal setiap manusia itu punya dua jenis pikiran nih. Ada pikiran sadar, kemudian ada pikiran bawah sadar. Nah, jangan hubungkan antara dua pikiran ini dengan kesadaran. Tidak ada hubungannya. Baik pikiran sadar yang aktif maupun pikiran bawah sadar yang aktif, manusianya, orangnya tetap sadar. Pikiran sadar dan bawah sadar ini mencerminkan potensi, kemampuan, kekuatan sebesar apa yang kita gunakan. Nah, pikiran sadar ini dipercaya kekuatan, kemampuan, potensinya hanya 12% dari 100, bawah sadar sisanya 88%. Seperti tampilan gunung es, yang di atas itu jauh lebih kecil, di bawah lebih besar. Artinya apa? Manusia, kita masing-masing, sebetulnya dipengaruhi, dikontrol jauh lebih besar oleh pikiran bawah sadar. Nah, apa hubungannya? Kalau kita ingin dengan pasangan kita nih, pasangan artinya yang lagi berpacaran maupun sudah berpasangan secara resmi, menikah gitu ya, ini berlaku buat semua. Bagaimana kita berkomunikasi nih dengan pasangan supaya kita jadi pasangan yang jauh lebih harmonis, jauh lebih rukun, lebih bahagia. Nah, Sobat Tantangan, kita harus berkomunikasi dengan pasangan itu ke pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena kalau kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar pasangan kita, artinya kita merangkul, kita diterima oleh 88% dari keberadaan dirinya. Kalau dia setuju, otomatis mayoritas dirinya setuju. Tapi kalau kita komunikasinya dengan pikiran sadar, itu hanya kemampuan kekuatannya 12%. Artinya belum tentu keseluruhan dirinya iya dengan apa yang kita sampaikan atau kita tampilkan. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran bawah sadar ini terbuka dulu, baru kita komunikasinya dengan bawah sadar. Sebagai catatan, kita orang dewasa umumnya sehari-hari yang sadar itu
adalah yang aktif adalah pikiran sadar, maksud saya. Pikiran bawah sadar umumnya tidak aktif. Nah, artinya kita harus mengaktifkan, membuka dulu pikiran bawah sadar, baru berkomunikasi. Sehingga keseluruhan diri pasangan kita itu bisa lebih kompak. Cara yang sederhana adalah banyak teknik. Secara sederhana, sobat tantangan, buatlah pasangan kita itu nyaman dengan sesering mungkin, sebanyak mungkin munculkan emosi positif. Apa itu emosi positif? Senang, gembira, bahagia, semangat, dan seterusnya. Energi-energi positif. Sobat tantangan, nah tadi kan sudah diingatkan nih, kalau komunikasi setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita komunikasilah dengan pikiran bawah sadar. Artinya pikiran bawah sadar harus diaktifkan terlebih dahulu. Teknik yang berikutnya, ada satu kalimat bijak yang mengatakan, masuk ke dunia pasangan. Lalu, bawa pasangan kita ke dunia yang kita inginkan. Jadi jangan kita merasa kita punya otoritas lah, kan dia pasangan saya. Saya sebagai suami atau pasangan pria, dia harus patuh dong. Enggak begitu. Kalau kita merasa punya otoritas, lalu kemudian mengatur, menyuruh, meminta secara langsung, bisa jadi yang muncul adalah pertentangan, ketidakcocokan. Nah, kalau kita ingin lebih lebih pasti nih kita mendapatkan hasil yang kita maukan, maka komunikasi dengan bawah sadar. Buka dulu. Caranya gimana? Masuk ke dunia pasangan. Misalnya nih, suaminya Bu Nancy, karena sudah belajar ini, Bu Nancy lagi motong-motong sayuran, motong-motong bumbu dan seterusnya. Si suami pengen sesuatu. Saya tidak tahu apa yang diinginkan. Bagaimana caranya sang suami bisa lebih jelas, lebih tegas memastikan apa yang diinginkan tercapai. Daripada dia langsung minta, apalagi menyuruh kepada Bu Nancy, dia bisa tanya dulu, Say, misalnya panggilannya Say. Saya tidak tahu kalau panggilan yang lain. Apakah panggil nama, panggil mami, dan lain sebagainya. Atau Hani, dan lain sebagainya. Kok serius amat nih? Lagi motong apa sih? Oh, lagi motong bawang tuh, pantes nangis. Nih, ambilin tisu misalnya. Wah, istri pikir nih Bu Nancy, salah dosis minum obat. Apa? Kok tiba-tiba begini baik? Nah, ini joke saja ya. Nah, Bu Nancy pasti merasa, wow, suami saya begitu perhatian, mau tahu apa yang saya lakukan. Nyaman, enak, senang. Jadi masuk dulu ke dunia pasangan, tunjukkan keingintahuan, perhatian kita, pasangan merasa nyaman, baru kita sampaikan apa yang kita inginkan. Baru kita bawa ke dunia yang kita inginkan. Hampir pasti cara ini akan memberikan hasil yang lebih baik daripada kita langsung minta, nyuruh, atau memerintah. Kemudian, bagaimana membuat pasangan kita nyaman? Tetap caranya komunikasi ke bawah sadar, buat nyaman supaya terbuka, baru katakan atau sampaikan yang kita inginkan. Nah, ada satu pakar yang mengatakan, antar manusia itu sebagai makhluk sosial ada bahasa cinta loh, dan dikenal 5 yang utama. 1, sentuhan fisik. 2, kata-kata mendukung, termasuk pujian, termasuk dorongan semangat, dan seterusnya. Kemudian kebersamaan menggunakan waktu, kemudian pemberian hadiah dan pelayanan. Nah, setiap manusia sangat mungkin 5 ini ada dalam dirinya, bahasa cinta yang disukai. Tetapi umumnya hanya 1, 2, atau 3, tidak semua yang dominan. Nah, antar dua pasangan nih, di momen Valentine ini harus, bukan di momen Valentine ya, harus diamatinya sebelum-sebelumnya. Nah, di saat Valentine bisa dipakai. Oh, pasangan saya ini bahasa cinta utamanya adalah sentuhan fisik, kemudian waktu bersama, dan pemberian hadiah. Pemberian hadiah rasanya jauh lebih dominan ya. Apalagi yang perempuan. Dikasih kalung, dikasih anting, dikasih cincin yang semua jari gitu kan. Wow, itu pemberian hadiah. Nah, kita perlu memahami bahasa cinta utama pasangan kita.
Kemudian memperbanyak praktek itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita terbatas nih, umumnya kata-kata mendukung dalam bentuk pujian itu universal, diterima oleh kebanyakan orang. Pujian kan sebetulnya sederhana dan murah, tidak mahal dan tidak sulit. Hanya kemauan, kedewasaan, kematangan, kebijaksanaan yang mungkin tidak mendukung itu. Makanya dalam banyak kesempatan, Sobat Tantangan saya menyarankan, usahakan satu pujian setiap hari. Kalau sulit, ya udah satu pujian setiap minggu. Masih sulit satu pujian setiap bulan. Masih sulit, bubar aja. Berarti tidak punya sensitivitas sebagai manusia gitu ya. Ada saja pujian yang bisa kita berikan. Entah cara jalannya, cara ngomongnya, bentuk rambutnya, kemudian mungkin halus kulitnya, apapun itu. Kalau kita lebih sensitif, lebih peka, kita lihat keseluruhan, pasti ada setiap hari itu bisa satu pujian kita berikan. Sobat Tantangan, jadi yang pertama tadi adalah buatlah pasangan kita nyaman, salah satu munculkan emosi yang positif. Nah, bisa didukung dengan cara masuk ke dunia dia, berikan perhatian, baru kita sampaikan yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah bahasa cinta, ada 5. Kenali yang utama, lalu perbanyak praktek itu dalam keseharian. Sobat Tantangan, ini realita yang mohon kita pahami, kita mengerti, dan praktekkan. Jadi ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Ini adalah pemahaman saya dari banyak literatur maupun praktek. Tidak akan Anda temukan dalam referensi manapun, kecuali di kesempatan ini dalam tantangan hidup 4.0. Yang pertama, bayangkan 2 telapak tangan itu bertemu sempurna. Jadi sempurna ya, bertemu sempurna. Area yang bisa ditutup hanya sepanjang 1 telapak tangan saja. Ini seumpama orang pacaran, pengennya plek sama persis, hobinya persis sama, kesukaannya sama, dan seterusnya. Ini kalau orang pacaran suka sekali. Yang satu suka nonton, yang lain doyan nonton. Yang satu suka makan, yang lain doyan makan. Tak terbayang, yang satu suka nonton, yang satu suka mengurung diri. Yang satu suka makan, yang satu diet melulu. Pacarannya kagak akan enak. Umumnya orang pacaran ingin plek sama persis kalau bisa. Yang kedua, bayangkan 2 telapak tangan bertemu di ujung saja. Maka luasnya, lebarnya adalah 2 telapak tangan. Karena kan kita ukurnya dari telapak tangan. Kalau yang tadi begini, sekarang begitu. Supaya ada beda dong, begini dan begitu. Nah, beda panjangnya. Ini ideal sekali waktu berumah tangga. Kalau berumah tangga, Mbok ya nggak akan ngekor melulu. Istri kemana, suami kemana. Suami ke situ, istri ke situ. Tidak akan. Kita akan berbagi tugas. Oh, kamu terampil di sini, urus ini. Saya terampil di sini, saya urus ini. Semakin mereka berbeda, terampilnya berbeda bidang atau aspeknya, semakin berbagi tugas gampang. Nah, ideal sekali kalau begini. Artinya mereka bisa cover jauh lebih luas dibanding yang seperti ini. Berumah tangga ideal. Tapi bayangkan 2 ini terbalik. Pacarannya begini, berumah tangganya begitu. Pacaran begitu, begini artinya apa? Totally different. Ngaco, nggak akan enak pacarannya. Tapi pada waktu berumah tangga begini, yang di cover sedikit, banyak urusan nggak selesai. Akhirnya ribut dan lain sebagainya. Nah, saya memberikan alternatif begini. Daripada kita sibuk mencari yang satu, kemudian mencari pasangan yang 2, kalau sedang searching pasangan. Maka yang ketiga ini jauh lebih realistis. Carilah yang ada overlap di ujung-ujung jari. Tidak harus sama persis, supaya pacarannya nyaman. Tidak harus berbeda sekali, supaya berumah tangganya bisa berbagi tugas. Carilah yang ada kesamaan, tapi tidak harus sama persis, tidak harus berbeda. Pada waktu kita bersama, kita gunakan yang sama, kesamaan. Pada waktu berbagi tugas, gunakan yang berbeda. Sehingga waktu pacaran maupun berumah tangga, tipe yang begini itu akan bisa selalu oke.
Ya, jadi saya klarifikasi, kalau di antara sobat tantangan nih, ada yang mencoba mencari yang plek sama persis, berhati-hatilah. Masalah, kendala akan muncul begitu berumah tangga. Kalau mencari yang totally different, hati-hati pacarannya kagak akan enak. Jadi carilah yang ada overlap. Nah, kalau sekarang teman-teman sobat tantangan merasa, kok saya beda sih dengan dia? Tapi sekali-sekali ada sama. Anda ada di 3, bersyukurlah. Sobat tantangan, Uncle Edi, Bu Nancy, sebelum kita masuk ke bagian pamungkas dari materi saya, jadi di awal, di hari Valentine ini, tanggal 14 Februari 2021, Sobat tantangan bisa gunakan. Jadi tidak hanya dari zaman bahla, zaman dahulu kala, kasih coklat melulu, atau ajak makan melulu, atau ajak nonton. Kalau sekarang masa pandemi COVID, mungkin berbeda ya. Enggak begitu. Setelah tahu nih bahwa setiap orang bisa berbeda bahasa cintanya. Nah, pasti udah mengamati dong, kalau kayak gini nih, wow dia seneng banget nih pasangan saya. Kalau kayak gini seneng, tapi nggak kebangetan. Ya udah, yang seneng banget itu yang dipergunakan. Jadi berkreativitaslah, sehingga di hari Valentine ini, maupun di hari-hari berikutnya, kita bisa menyentuh hati, perasaan dari pasangan kita dengan lebih baik. Nah, jendela Johari ini jangan ditebak, Johari ini bukan orang Indonesia, karena dia gabungan dari 2 orang bule nih harusnya. Kalau nggak salah dari Inggris, silakan dicek ya referensi lebih lengkapnya. Namanya Johan Love dengan Harrington Ingham. Joe Harrington Ingham, Hari Johari jadinya. Jadi bukan Wong Jowo nih, tapi orang seberang sana. Nah, teori jendela Johari sudah lama, tahun 55. Tapi jangan lantas berpikir, wah ini mah teori lama, enggak zamannya lagi. Enggak. Teori ini dipakai dalam banyak bidang, dalam banyak entitas ya, baik organisasi, profit, non-profit, perusahaan dan lain sebagainya. Jadi sangat applicable atau bisa diterapkan. Nah, dalam kehidupan pasangan, antar 2 orang pasangan, tentu saja semakin 2 orang ini semakin tahu satu dengan yang lain, tentu saja semakin menerima, maka mereka akan jauh lebih kompak, jauh lebih padu. Jendela Johari bagaimana kita terapkan? Secara umum, setiap orang tanpa kecuali terdiri dari 4 kuadran atau 4 area. Pertama adalah area publik. Area publik ini seperti area publik di luar. Begitu dikatakan publik, artinya bisa diakses semua orang. Antar 2 orang yang berpasangan, area publik artinya area di dalam diri yang satu sama lain tahu, terbuka, dua-duanya tahu, itu area publik. Area buta seperti orang buta. Jadi dia nggak bisa lihat. Orang lain bisa lihat nggak? Bisa. Nah, seperti itulah antar 2 orang, dia nggak tahu diri dia kayak begitu, tapi pasangan dia tahu. Begitu juga pasangan dia tidak tahu, dia tahu, oh dia ini kalau ngomongin soal penampilan, jangan deh, better jangan, sangat sensitif. Kamu sekarang lebih melar ya, udah bisa ribut tuh, berhari-hari, berminggu-minggu. Atau jangan kita tahu, dia ini kalau soal pemikiran jangan dilawan. Kalau dia sudah punya ide mikirin, jangan ngomong, itu mah biasa sih udah pernah denger. Sebelumnya kamu ngomong tapi nggak dilakukan, jangan. Jadi area buta ini, kita menyadari pasangan kita seperti ini, dia belum tentu menyadari. Demikian juga dengan kita, itu area buta. Kemudian yang ketiga, area tersembunyi. Misalnya nih, ternyata Uncle Edi pernah mematahkan, menghancur leburkan hati banyak wanita sebelumnya. Nah, itu nggak perlulah diomongkan dengan pasangan sekarang gitu ya. Disembunyikan saja. Itu sebagai pride pribadi. Atau sebaliknya, misalnya Uncle Edi dipatahkan hatinya oleh banyak wanita, ya juga nggak usahlah diomongkan. Disembunyikan. Ada area begitu dalam diri setiap orang. Yang keempat adalah nggak disadari. Kita nggak tahu diri kita begitu, pasangan kita juga nggak tahu. Ada. Kadang-kadang kita bingung, loh kok bisa kayak begitu sih saya dalam sikon begitu? Pasangan kita juga bingung. Nah, apa hubungannya?
Kalau kita mau jadi pasangan yang padu, istilahnya kohesif, maka kita harus saling tahu dong lebih banyak. Dengan saling tahu lebih banyak, saling mengerti, itulah lebih dimungkinkan menjadi lebih padu, lebih bisa long lasting dalam relasinya. Nah, area publik antar dua orang berpasangan harus diperbanyak. Artinya semakin tahu. Area buta, kira-kira nih Uncle Edi, area buta. Saya tidak tahu diri saya, dia juga tidak tahu diri dia. Banyak yang masing-masing tidak tahu. Lebih baik atau lebih buruk? Harusnya di apa? Area butanya harus diperbesar atau diperkecil? Waduh, ini Perkecil saya ya. benar-benar buta nih. Benar-benar buta ini. Ya. Area buta jadi dia nggak tahu diri dia sendiri, dia nggak tahu diri dia sendiri. Nah, semakin banyak nggak tahu, semakin komunikasinya bisa nggak nyambung nih. Semakin potensi dia apa marah gitu ya, tiba-tiba dia kena dan lain sebagainya. Maka area buta harus diperkecil, disedikitkan, disedikitkan. Caranya gimana? Yuk dua belah pihak membangun kesepahaman. Sorry nih, babe, babe ya. Saya pernah dengar nih ada yang manggil pasangannya babe gitu. Oke lah, babe, kamu ya boleh ya kalau misalnya nih saya lihat ada yang perlu saya kasih masukan. Saya sukanya keluaran, bukan masukan. Kasih masukan nggak apa-apa ya, bukan untuk menyinggung kamu nih, enggak, supaya kamu lebih mengenal diri, sehingga kalau terjadi sikon begitu, kamu udah lebih bisa merespon dengan baik. Oke, oke, nggak apa-apa. Artinya apa? Daerah buta bisa diperkecil, dikurangi dengan cara kesepahaman untuk mau menerima masukan yang disampaikan secara baik, secara benar, secara pantas. Kamu sorry ya kalau saya lihat kalau soal penampilan fisik, kalau orang singgung sedikit aja kamu bisa langsung emosinya naik. Oh ya, masa begitu? Iya sih saya lihat. Coba kamu perhatikan. Kalau iya nggak apa-apa. Berikutnya ya sudahlah. Itu dianggap ini aja nggak usah naik emosinya. Misalnya begitu. Area buta diperkecil. Bagaimana area tersembunyi? Ini udah dua area disampaikan. Harusnya area ketiga lebih gampang. Kira-kira nih Uncle Edi, antar dua orang berpasangan, makin banyak yang tersembunyi rahasia. Ini juga banyak rahasia. Kira-kira akan baik nggak? Kan kurang baik. Artinya area tersembunyi harus diturunkan atau diperkecil. Babe, sorry ya, saya dulu tuh memang pernah melakukan kesalahan. Saya berinvestasi, hasilnya banyak banget. Jadi selain rekening yang kamu tahu, ada rekening lebih gede nih, yang bisa kita nggak usah susah payah bikin bisnis kuliner, kita sudah bisa happy-happy lah gitu. Kasih tahu rahasianya, jangan disembunyikan. Artinya apa? Area tersembunyi harus diperkecil. Nah, area buta diperkecil, jadi lebih tahu. Area publik menjadi bertambah. Area tersembunyi diperkecil dengan saling kasih tahu, maka area publik diperbesar. Semakin area publik diperbesar, mereka saling tahu satu sama lain, lebih mungkin mereka menjadi lebih padu. Nah, inilah praktek kita antar dua orang berpasangan, bagaimana jendela Johari ini membantu kita. Tidak hanya di hari Valentine, tapi berikutnya bagaimana kita saling mengelola 4 area ini sehingga pemahaman pengertian satu sama lain lebih baik dan perjalanan kehidupan berpasangan akan jauh lebih harmonis, rukun dan bahagia. Kalau area keempat nanti cari waktu. Area keempat bisa juga di-reveal, diungkap, pindah ke area publik, pindah ke area tersembunyi. Bisa, tapi cari momentum yang lain. Bukan di hari Valentine ini, kita happy-happy. Terima kasih Sobat Tantangan, kembali lagi kepada Uncle Edi dan Bu Nancy. Baik, luar biasa ya. Jadi yang tidak disadari ya sudahlah, entar ada episode berikutnya ya. Setelah kita sudah sadar ya, kita menyadari dulu apa yang disampaikan oleh Pak Tony ya, baru kita ke yang lebih berat. Wah, ini nggak disadari itu. Oke, terima kasih Pak Tony. Sekarang kita ke Bu Nancy. Bu Nancy, di hari Valentine ini apa yang bisa diberikan dan dilengkapi dari yang Pak Tony ini? Silakan Bu Nancy. Ya, semuanya, sahabat tantangan, Uncle Edi,
dan Pak Tony yang luar biasa. Keren banget ya sahabat tantangan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tony nih. Oh, apalagi bagian-bagian yang memberi hadiah tuh paling suka. Oke, jadi teman sahabat nih ya, bila bicara mengenai Hari Valentine, pasti identiknya dengan cinta, lope-lopean katanya ya, lope-lopean kasih sayang. Nah, sebelum saya masuk ke sharing saya, mungkin ada baiknya saya izin share screen dulu sebentar ya. Nah, ini dia. Bicara mengenai Hari Valentine adalah tentang cinta. It's all about love katanya ya. Apalagi tadi di awal nih saya dengar paparan cerita dari Pak Tony Yoyo nih. Aduh, hati saya lumer mendengar ceritanya. Apalagi di akhirnya itu ya, dengan cinta dari Valentine-mu. Aduh, cewek tuh ya kalau para wanita nih ya, nggak saya aja kali ya, kalau udah dengar kata-kata begitu ya tuh lumer bener kelepek-kelepek ya. Iya, nah cuman nih kita perlu tahu sebenarnya apa sih itu cinta? Kenapa sih sampai bikin orang tuh sampai kayak gitu, sampai lumer, sampai kelepek-kelepek dan bagaimana sih supaya kelepek-kelepeknya ini ya, lumernya ini di arah yang benar. Jangan sampai membuat kita itu menjadi pribadi yang tidak bertumbuh, menjadi pribadi yang hancur, bahkan bukan tidak hanya menghancurkan diri kita aja, tapi juga orang yang kita sayangi. Nah, akan lebih baik bila kita bisa memahami hal-hal seperti ini, supaya kita itu bisa makin bertumbuh, tidak hanya untuk diri kita, demikian juga untuk pasangan kita. Sehingga benar, seperti tadi yang Uncle Eddie sampaikan, hidup menjadi semakin bermakna. Apalagi ditambah dengan bumbu cinta ini ya. Oke, nah di cinta itu kalau menurut para sahabat tantangan, apa sih? Banyak arti ya, banyak literatur, banyak referensi yang bisa menjelaskan apa itu cinta. Nah, konon cinta itu katanya adalah emosi atau perasaan yang kuat dari satu ketertarikan antara orang dengan orang, atau cinta ini juga bisa dengan sesuatu barang atau dengan hal apapun kalau bicara yang lebih universal. Nah, di hari Valentine ini kita bicara tentang orang aja ya, tentang pasangan, oke? Nah, bicara tentang cinta, kalau buat saya nih ya, di dalam cinta ini sangat menarik. Dari kata cinta aja itu sangat menarik. Dari C-nya aja itu ada yang namanya keceriaan, ceria, ada cemburu. Ya benar ya, di dalam cinta tuh ada ceria, ada hal-hal yang bikin kita happy, seneng, juga ada bikin cemburu, bikin kesel ya. Oke, lalu kemudian ada I-nya itu ada indah, tapi selain indah juga bisa bikin iri, bikin kesel, bikin waduh itu deh. Dan akhirnya jadi nangis. Perasaan semua nano-nano. Tahu ya para sahabat tantangan, tahu ya permen nano-nano. Iya itu kalau dimakan tuh ya, aduh susah deh dijelaskan ya. Nah kalau lagi jatuh cinta tuh memang rasanya seperti itu. Susah deh, kamu nggak ngerti deh apa yang saya rasakan. Seperti ini ya, nangis juga bisa, ketawa sendiri juga bisa, nano-nano deh pokoknya. Lalu kemudian di dalam cinta, ingatlah para sahabat tantangan, ada yang namanya T, tantangan, oke? Lalu kemudian di dalam tantangan ini juga kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang alami memang akan terjadi. Lalu kemudian di dalamnya ini untuk bisa menghadapi tantangan ini akan dibutuhkan aksi. Supaya apa? Supaya cinta yang kita rasakan, cinta yang kita berikan, cinta yang kita sebarkan ini bisa menjadi menuju keabadian. Semoga ya, itu kan harapan kita semua ya. Karena semua orang suka jatuh cinta, karena perasaan cinta ini sangat menyenangkan. Oke? Ya, jadi bicara mengenai cinta tentunya itu cinta antar pasangan ya, itu tentunya tidak bisa hanya sendiri. Oleh karena itu cinta itu bukanlah tentang diri saya, bukanlah tentang diri kita aja, tapi cinta itu berpasangan. Oleh karena itu bila ada B, ya B-nya berarti 2. Nah, di dalam cinta ini, berpasangan ini, disinilah kita belajar bersama, lalu kemudian kita berproses bersama. Dan lalu juga akhirnya kita sama-sama bertumbuh bersama ya. Oke, nah sahabat tantangan, coba deh kita ambil waktu sejenak, sama-sama kita refleksi. Mumpung juga baru lewat tahun baru ya kan. Nah, masa-masa refleksi, introspeksi diri itu pasti berjalan terus. Dan apa yang kita tahu, introspeksi, refleksi itu penting dan baik buat kita. Dan ini dalam rangka Valentine begini, bukan hanya tidak baik untuk kita aja, tapi juga baik untuk pasangan kita dan hubungan kita selanjutnya. Untuk supaya bisa itu tadi, dari tantangan tadi menuju yang A ya, menuju abadi. Ya, siapa nih yang mau cintanya bisa menuju, bisa lebih
long everlasting katanya gitu, seperti cerita di dongeng-dongeng. Ya, mari kita refleksi ya. Hal apa yang kamu tidak suka dari pasanganmu? Ada dong, ya kan? Pasti ada. Demikian juga dengan saya juga alami ini. Lalu kemudian, hal apa sih yang kamu suka dari pasanganmu? Nah, ini coba ditulisin, dilisin, oke? Kalau misalnya ternyata hal yang tidak kamu suka dari pasanganmu itu udah jauh lebih banyak daripada hal yang disuka, saya no comment deh ya. Mungkin sebaiknya direfleksi ulang hubungannya ya. Oke, kenapa bisa hal yang tidak disuka itu banyak sekali? Nah, apakah memang pasanganmu itu melakukan hal-hal yang tidak kamu suka itu, atau itu hanya menurut pandanganmu, hanya menurut persepsimu saja? Dan hati-hati, apa yang menurut persepsi kita sendiri juga belum tentu benar. Jadi ada baiknya kita menuliskan ini supaya kita juga bisa melihat diri kita sendiri, merefleksi diri kita sendiri. Apakah kita sendiri yang terlalu banyak komplain? Apa diri kita sendiri yang terlalu banyak menuntut? Ini ya gunanya. Lalu kemudian setelah Anda menuliskan kedua hal ini, dan bila memang masih rasa cinta itu masih ada dan Anda ingin mempertahankannya, silakan. Anda boleh tuliskan besar-besar ini di tembok Anda, ya, di depan tempat tidur Anda ketika Anda mau tidur, bahwa saya menyadari dan menerima bahwa pasangan saya, siapalah namanya ya, Ali Baba atau siapa tuh, ya silakan dituliskan, punya kekurangan. Oke, saya sendiri juga punya kekurangan. Saya maafkan diri saya dan itu tadi pasangan saya. Oke, dengan Anda menuliskan ini, coba Anda rasakan. Ya, akan ada sesuatu hal yang berbeda. Di sini ada yang namanya pemahaman. Setelah pemahaman bahwa saya dan dia sama-sama kita ada pribadi yang berbeda. Sama-sama kita punya kelebihan dan kekurangan. Dan karena ada rasa cinta yang susah untuk dijelaskan ini, ya nano-nano tadi, maka untuk supaya bisa menjaga hubungan ini, saya punya komitmen ini tadi. Oke, dengan ada begini, ada pemahaman, lalu kemudian akan masuk tahap penerimaan. Nah, disinilah makanya kita akan bisa ada jalan untuk supaya ya itu tadi berpasangan ini menuju jalan bertumbuh bersama yang jauh lebih baik, ya. Demikian. Nah, sahabat tantangan juga perlu memahami ini ya. Ada yang disebut dengan hubungan yang beracun. Ini dari Oprah Magazine disimpulkan bahwa hubungan yang beracun itu adalah pertama, tidak bebas mengutarakan pikiran ataupun pendapat. Kedua, tidak memiliki kendali untuk mengambil keputusan. Lalu kemudian yang ketiga, si dia, ya pasangan itu berusaha mengisolasi kita dari orang lain. Protektif, terlalu overprotective, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau kita mau ketemu orang curiganya ini itu banyak banget ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, lalu kemudian yang keempat, si dia melanggar privasi Anda. Handphone Anda dicekin terus Anda posting apa dicekin terus ya. Mungkin saja pasangan Anda nggak sadar, mungkin saja Anda sendiri bahkan juga nggak sadar. Mungkin Anda melakukan ini dengan dasar pemahaman diri Anda bahwa, oh saya sayang dia, saya takut dia kenapa-kenapa, makanya saya begini loh Bu. Oke, boleh. Dengan pemahaman seperti itu, boleh kita katakan bahwa itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Nah, ini berdasarkan dari Toxic Relationship dari Oprah Magazine ini. Udah disimpulkan dari beberapa referensi bahwa ini adalah hubungan yang beracun. Boleh, perasaan ini Anda boleh miliki, hak Anda sah-sah saja. Tapi Anda perlu pahami ini tujuannya apa. Kan tadi Anda mau cinta Anda menjadi abadi, ya kan? Nah, kalau Anda mau itu ya, Anda juga harus mau untuk berproses bersama. Anda juga harus mau belajar bersama. Lalu kemudian baru bisa bertumbuh bersama. Demikian ya. Jadi silakan cek diri Anda dulu. Jangan cek langsung pasangan dulu. Cek dulu diri kita dulu. Saya ini seperti ini dulu nggak gitu loh ya. Setelah itu baru cek pasangan Anda. Nah, lalu kemudian nanti bagaimana cara mengkomunikasikan. Lalu yang kelima tadi, merasa tidak aman. Oh, apakah saya kalau berada dekat dengan si dia, saya jadi aman atau enggak? Ini juga penting ya. Lalu kemudian hubungan itu nggak stabil. Ribut terus ya. Nanti habis ribut, baikan. Habis itu ribut lagi. Begini terus ya kan. Nah, coba dicek deh. Apakah hubungan Anda termasuk dalam toxic relationship atau tidak? Bila tidak, aman, selamat. Tapi bila iya, nggak apa-apa juga. Bagus. Anda masuk dalam cinta itu tadi. CINTA. Masuk dalam T. Tantangan. Nah, di sini luar biasa saja. Ketika masuk dalam tahap tantangan, nggak apa-apa. Levelnya itu tiap orang berbeda. Ketika masuk dalam tahap level tantangan, berarti apa?
disinilah bisa yang 3BB tadi, bisa belajar bersama, bisa berproses bersama, lalu kemudian bertumbuh bersama. Oke? Iya, jadi nggak apa-apa. Nah, demikian juga untuk pasangan yang sudah menikah, ya ini perlu dipahami. Ini saya ambil dari relationship educator ya, bahwa di tahap pernikahan itu pertama pasti akan mengalami yang namanya romantic love, ya. Pas baru pacaran, habis menikah, wah penuh dengan rasa cinta, ya membutakan semuanya. Ibaratnya, nggak apa-apa deh kalau dia berbuat salah, wajar. Tapi gila udah married, contoh ya kayak saya dulu ya. Saya nggak bilang Anda ya, para sahabat ya tantangan, para sahabat tantangan enggak ya. Jadi saya bilang pengalaman saya nih, contoh dulu, ketika saya jatuh nih ya, ketika saya jatuh, pacar saya akan bilang, aduh sayang, hati-hati dong, mana-mana yang sakit, terus dielus-elus ya, dielus-elus, diobatin, ya kan. Nah, tapi ketika sudah menikah, nggak ada tuh. Nah, itu saya masuk ke dalam tahap yang kedua, kekecewaan, stres. Kok begitu sih, kok dia dulu begini, kok sekarang nggak begitu? Ya, ini perlu para sahabat tantangan pahami bahwa memang hubungan itu dalam pertengahan akan memasuki tahap yang seperti ini. Ketika Anda memahami itu tadi ya, seperti tadi, Anda paham, lalu kemudian akan, oh berarti nggak cuma saya aja, berarti semua orang juga bisa mengalami ini. Berarti masuk dalam tahap penerimaan. Nah, disinilah akhirnya akan mengurangi kekecewaan itu tadi. Oke? Nah, lalu kemudian yang ketiga, setelah melewati tahap itu dan kedua, lalu kemudian akan masuk dalam tahap pembelajaran. Sama seperti saya, ketika saya sudah mulai, ya itu tadi, sudah mulai merasa kecewa, kok begini sih menikah, nggak seperti yang saya harapkan, inilah, itulah, wah banyak sekali list-list kekecewaannya itu banyak banget. Terus semua tidak sesuai harapan sepertinya. Banyak banget kalau tadi disuruh daftar, hal yang disuka dan tidak disuka. Sepertinya hal yang tidak disuka itu listnya udah panjang sekali sepertinya. Nah, ketika kita memahami tahap ini, mungkin saya akan, oh oke, saya sekarang mengalami ini. Ya sudah, akhirnya saya nggak nambah tulis saya, tapi saya memahami saya sedang masuk dalam poin nomor 2 ya. Lalu kemudian saya akan masuk lagi ke dalam poin nomor 3. Lalu kemudian saya akan belajar kok. Nah, seperti tadi nih kita belajar dari Pak Tony Yoyo, luar biasa ya. Ada jendela Johari, bukan jendela rumah saya ya, jendela Johari. Terus nah saya mulai belajar tuh seperti itu ya kan. Lalu saya mulai belajar tentang itu tadi, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Wow, keren banget. Lalu saya belajar tentang bahasa cinta. Nah, disinilah saya baru mulai dapat yang namanya pengetahuan. Setelah saya dapat pengetahuan, baru mulai muncul akhirnya namanya kesadaran. Nah, kesadaran saya baru mulailah belajar, baru saya mulai berproses dan akhirnya saya bertumbuh ya. Setelah itu baru masuk yang namanya tahap transformasi. Setelah masuk tahap transformasi, sahabat tantangan ya, disinilah Anda baru bisa merasakan yang namanya real love ya, cinta sejati. Indahnya cinta itu seperti apa? Semoga ya, saya sih juga sepertinya belum sampai tahap 5, tidak belum ya. Saya juga sepertinya baru tahap ketiga nih, masih lagi belajar. Jadi nggak apa-apa, aman, sama, kita sama-sama belajar ya. Oke. Nah, teman-teman, para sahabat tantangan, disinilah saya mencoba membagikan kepada Anda resep cinta. Waduh, seperti dokter cinta dia. Nah, cuman ini benar nih, banyak yang ibaratnya itu konsultasi dan klien saya itu coba ibaratnya mengalami tantangan-tantangan di dalam hubungannya. Nah, walaupun tadi saya masih baru masuk dalam tahap ketiga, tapi itu karena saya mau belajar dan saya juga mencoba untuk menganalisa hubungan saya sendiri, yaitu sambil belajar juga, akhirnya saya juga mendapatkan satu kesadaran. Dan inilah yang saya juga bagikan kepada para sahabat tantangan. Ayo, mari kita sama-sama belajar. Tidak ada kata sempurna, para sahabat. Yang ada adalah kita mau terus untuk belajar. Kita menyadari kekurangan diri kita, lalu kita mau untuk terus upgrade diri kita, mau terus untuk belajar, sehingga kita bisa menuju proses menuju kesempurnaan itu ya. Nah, resep cinta ini saya bagikan, ini yang mudah. Soalnya saya belajar banyak hal itu sepertinya ibaratnya ya semua orang punya gaya masing-masing. Nah, kalau ini menurut saya itu sepertinya cocok buat saya. Jadi makanya ini saya coba bikin ramuan karena saya suka masak dan saya suka kopi, saya bikin seperti ini ya. Jadi ya resepnya adalah kopiku dan cinta. Tuh ada juga ya resep cinta itu ada kopinya dan cintanya ya. Ada ya. Ini supaya para sahabat tantangan itu mudah untuk mengingatnya. Oke. Jadi di dalam kopiku itu ada satu, komunikasi. Ko-nya itu adalah komunikasi ya, para sahabat. Lalu kemudian
P-nya adalah pikiran positif. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. Yang ketiga adalah aku dan kamu boleh punya waktu sendiri juga. Ya, kopiku yang tulisan merah ini ya, untuk para sahabat biar mudah untuk mengingatnya. Oke, lalu kemudian yang keempat, dannya ini, kopiku setelah minum kopiku, lalu kemudian dannya apa? Dannya adalah dengarkan. Oke, lalu kemudian limanya adalah cinta. Ya, cintanya adalah cinta yang tepat. Cinta yang tepat itu seperti apa sih? Nanti kita bahas sama-sama. Pertama, komunikasi. Nah, kenali. Disinilah kita perlu belajar. Disinilah kita perlu memahami. Kita perlu kenali dulu, kita perlu pelajari, dan kita perlu pahami perbedaan. Bahwa pria dan wanita itu berbeda. Oke, pria dan wanita itu selain berbeda di fisik, juga berbeda di mana? Pikiran, otak. Lalu kemudian di mana? Hobi. Ya, kayak seperti yang tadi Pak Tony sampaikan. Mungkin ada yang suka ini, ada yang benar-benar ibaratnya itu bukan suka lagi, udah capek sampai tahap hobi ya, cuma seneng-seneng doang. Nah, tapi di sini kita perlu pahami ketika kita lagi pacaran sama sudah membentuk hubungan yang lebih serius, tentu akan ada perbedaan lagi. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa hobi saya tidak bisa paksakan kepada pasangan saya, akan ada perbedaan. Lalu kemudian bahkan makanan kesukaan juga bisa beda. Ya, bisa beda tentu yang kita nggak bisa paksain. Misalnya saya suka yang manis-manis, suami saya suka yang asin-asin. Saya nggak bisa paksa dia bilang, ini yang manis yang enak, asin tuh bisa bikin darah tinggi. Nggak bisa, kita harus pahami ya. Lalu kemudian budaya, kebiasaan keluarga juga berbeda. Cara saya main ke keluarga saya dan cara dia main ke keluarganya tentu berbeda. Cara saya menyapa orang-orang di keluarga saya dan cara mereka menyapa di keluarga mereka. Bahkan untuk memperingati ataupun merayakan satu peringatan ataupun satu acara seperti ini ya, Valentine begini, tentunya akan berbeda. Kita boleh punya pengharapan, tapi kita harus perlu kenali, pelajari, dan pahami perbedaan-perbedaan ini. Dengan begini tentunya kita akan jauh lebih yang namanya menerima. Pada saat kita menerima, otomatis lebih mengurangi yang namanya tantangan daripada keributan itu sendiri ya, perdebatan, keributan itu akan lebih diminimalisasi. Nah, teman-teman para sahabat tantangan perlu pahami ini bahwa otak pria dan wanita berbeda. Inilah yang perlu dipahami supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi yaitu tadi keributan. Karena kalau enggak kita akan kenapa sih kok dia nggak pahami saya? Padahal saya itu maunya begini-begini. Dia kan harusnya ngerti saya, apalagi pacaran udah gitu lama. Kenapa dia nggak paham-paham? Kesel sendiri, godok sendiri, akhirnya wah diem-dieman, udah diem-dieman tidur pun ibaratnya balik muka ya kan. Nah, akhirnya terjadilah keributan yang nggak cuma sekali. Ayo makin berkembang, makin apinya makin besar. Jadi para sahabat tantangan perlu memahami ini ya. Dalam masa pacaran juga perlu pahami ini. Tapi umumnya nih pada masa pacaran tuh ya, umumnya itu hormon cinta itu tinggi sekali sehingga ibaratnya itu apa ya katanya bukan coklat ya, tai pun rasa maaf ya, tai pun rasa coklat kayak gitu. Itu bahaya sekali ya. Tapi ya konon begitu, benar. Karena saking hormon cintanya itu tinggi sekali, itu bahkan mampu untuk menutupi semua. Nah, makanya disebut kekuatan cinta itu mampu untuk mengalahkan segalanya. Bahkan ya sampai ibaratnya tadinya kita itu gak semangat kerja, jadi semangat. Nah, di sini kita perlu belajar hal-hal yang baik, kita makin upping, makin boosting, supaya makin membawa kita bersama, proses dari berpasangan ini makin bisa membawa kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bersama. Ya. Nah, di sini kita perlu makin mempelajari hal-hal sedemikian. Oke, perbedaan otak pria dan wanita. Otak wanita, konon katanya, itu wanita ini punya kemampuan mengeluarkan kata-kata itu 20.000 kata-kata per hari 20.000. Nah, kalau kita ngomong coba deh, kita nggak bisa ngitung ya, tapi ini di sini kita bisa paham bahwa kenapa sih wanita itu umumnya lebih cerewet ya daripada pria. Ya karena pria itu cuma 7.000 kata-kata per hari. Nah, inilah juga sebabnya kenapa ketika wanita itu ketika dia stres, dia itu hanya butuh untuk mengeluarkan sebenarnya itu kata-katanya, ya mau disebut sampah boleh, hanya mau mengeluarkan sampah-sampah yang kekesalan yang ada di dalamnya, yaitu kata-kata itu tadi dia pengen keluarin semua, karena habis sudah keluar kayaknya lega aja. Disinilah para pria perlu memahami bahwa si wanita ini ya cerewet sih ya, tapi kita perlu memahami bahwa
karena dia punya kebutuhan ini, makanya sudah biarkan dia ngomong. Nah, kadang-kadang pria ini dia kan nih si pasangannya ngomong, tahu nggak di kantor tadi si A itu nyebelin begini begitu begitu. Nah, terus pria ini tujuannya baik. Terus dia bilang, oh ya udah kalau gitu ya udah kamu nggak usah temenan sama dia. Coba reaksinya apa wanitanya? Tambah marah ya. Iya. Karena mereka nggak perlu dikomentari, hanya perlu para pria itu, oh iya, oke, sip, ya, gitu aja, cukup, selesai, masalah selesai. Kan dia cuma perlu dikeluarin kata-katanya, ya, biarkan dia sepuasnya mengeluarkan kata-katanya ya. Dan ingat, jangan sambil pegang handphone, perhatikan ya, perhatikan dia. Karena ketika Anda sambil pegang handphone sambil ngapain, wah, tingkat emosinya akan makin naik, merasa nggak diperhatikan, merasa nggak didengarkan. Itu kan yang mengeluarkan kata-kata dia butuh untuk didengarkan, gitu ya. Oke, lalu kemudian si wanita ini dia mampu mengingat rincian pertengkaran sampai sedetail-detailnya. Itulah sebabnya kenapa para wanita ini suka yang sudah lewat diomongin lagi. Nah, ketika para pria memahami ini, tentunya para pria akan oh ya, memang otaknya dia begitu, ya sudahlah nature-nya. Kan akhirnya jadi yang pria itu lebih, oh ya sudahlah. Kalau kan selama ini pria ini, aduh ribet banget sih, berisik banget, ini banget. Ya iya, wajar, karena para pria tidak seperti itu. Para pria itu boleh dibilang itu kalau udah ribut, ya sudah, nanti apa-apa mungkin udah lupa gitu loh. Nah, para wanita ketika mengetahui ini juga, bahwa para pria itu bukan sengaja melupakan, tapi ya memang otaknya itu beda sama para wanita. Dengan memahami ini otomatis wanita itu tentunya akan lebih menerima dan bilang, oh ya sudahlah, memang dia nggak bisa nginget, ya sudah, jadi lebih ada yang namanya pemahaman. Setelah pemahaman baru kemudian penerimaan itu tadi ya. Lalu kemudian, nah wanita ini umumnya itu punya empati yang lebih tinggi ya, bukan berarti pria nggak punya empati, enggak, cuma memang bedanya begitu ya. Umumnya wanita itu akan jauh lebih bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dia akan begitu bisa kayak seperti merasakan, oh dia lagi sedih, oh dia lagi gimana. Nah, kalau para pria itu umumnya itu boleh dibilang itu kurang peka terhadap emosi. Jadi kecuali seseorang itu nangis, oh dia lagi nangis, baru tahu gitu loh. Jadi wanita ini jangan berharap bahwa pria ini ngertiin dia. Weh, para sahabat tantangan, para wanita, para pria itu bukan dukun. Ingat ya, bukan dukun. Mereka bukannya tidak mau memahami Anda, tapi yaitu memang perbedaannya otak pria dan wanita itu seperti itu ya. Lalu kemudian, oke, nah para wanita itu memiliki sudut pandang yang lebar, namun jarak pandangnya itu pendek. Oke, berbeda dengan para pria. Pria itu jarak pandangnya itu jauh, bisa mereka jarak pandang itu jauh, namun sudut pandangnya itu pendek. Maksudnya seperti ini. Nah, contoh ketika lagi jalan-jalan di mall nih, para wanita itu mereka itu kan sudut pandangnya lebar, ya. Jadi karena sudut pandangnya lebar, ya mereka itu mampu melihat apa yang ada di sekitarnya tanpa mereka harus belok kanan belok kiri, tanpa harus begini ya. Jadi mereka akan lihat ketika ada wanita yang lewat, mereka akan lihat, tuh sepatunya keren tuh, merek apa tuh ya, tuh tasnya bagus tuh. Nah, tuh ada cowok lewat juga demikian, tuh cowok ganteng juga ya gitu. Nah, tapi tanpa harus menengok kiri kanan. Tapi beda sama para pria. Kalau para pria karena sudut pandangnya itu pendek, sehingga mereka itu harus membuat gerakan yang benar-benar terlihat frontal. Akhirnya begitu ada yang menarik, coba deh, semua yang melihat hal yang menarik pastinya akan mau dilihat, namanya menarik perhatian, pasti mau dilihat dong, namanya eye-catching ya pasti mau dilihat ya kan. Nah, ketika mereka melakukan aksinya untuk melihat, nah disinilah ketika para wanita nggak paham langsung dijewer. Wah, genit, langsung terjadi masalah, langsung terjadi ribut. Padahal coba cek, para wanita juga begitu kan, nengok-nengok juga, cuma bedanya sama para pria adalah mereka nggak langsung begini-begini, nggak langsung terlihat seperti lagi memperhatikan yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Nah, para pria itu memang karena itu sudut pandangnya itu pendek, mereka harus melakukan aksi itu. Nah, dengan memahami otomatis para sahabat tantangan yang wanita akan, oh ya sudahlah, memang yang indah-indah, yang bagus-bagus memang untuk dilihat. Yang penting dilihat, tapi tidak ada niat itu. Yang penting hatimu tetap untukku. Itu saja selesai kan? Jadi biarkan dia lihat, oh memang
yang bagus-bagus, yang indah-indah di dunia ini memang untuk dilihat kok. Nah, ini juga yang terjadi ketika nih di rumah nih ya, sudut pandang ini, wanita nih bilang sama pria, "Pak, tolong dong cariin apa di sambal di dalam kulkas." Kulkas ya, kulkas kan cuma segitu ya. Nah, para pria ini karena jarak pandangnya itu jauh dan sudut pandang pendek, dia buka kulkas, dia cuma bilang, "Nggak ada, nggak ada." No, para wanita kalau nggak memahami ini, "Nggak ada gimana? Oh itu ada di sana, di balik ini, di ini." Wah, kayak ini ya. Para wanita perlu memahami ini. Supaya apa? Yaitu nggak kesel berlebihan, nggak marah berlebihan. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian, wanita ini multitasking. Beda dengan para pria. Ya, mereka itu fokus pada apa yang dikerjakan. Kalau multitasking maksudnya gini, para wanita itu bisa sambil masak, ya, sambil telepon, lalu sambil mikir apa, lalu sambil ngobrol sama mungkin anaknya lagi ngajakin apa, mungkin masih bisa sambil ngobrol, mungkin masih bisa sambil mikir apa. Wah, itu multitasking banget. Tapi kalau pria enggak. Nah, di sini para wanita itu perlu juga memahami, demikian juga para pria perlu memahami ya. Para wanita perlu memahami ketika para pria lagi nonton TV, terus kemudian wanitanya itu ngomong sama dia, Beb, nah tadi Beb ya panggilan sayangnya Beb lah atau saya atau apa lagi ya, gitu. Say, Beb, ini nih saya lagi dia cerita nih, saya lagi tadi di kantor begini begitu. Nah ternyata si pria ini setelah dia itu mungkin lagi sambil nonton, setelah udah nonton dia matiin, dia baru tanya, "Hah, maksud lu apa? Tadi ngomong apa?" Nah wanita kalau nggak memahami ini langsung muncul yang namanya salah paham. Ketika salah paham, akhirnya jadi apa? Marah kan? Marah akhirnya jadi gimana yang timbul? Ribut lagi. Nah, makanya perlu memahami ini ya, bahwa pria dan wanita itu memang berbeda. Kenali perbedaannya, pahami perbedaannya. Oke, dengan demikian maka keributan akan lebih bisa diminimalisir. Oke. Lalu kemudian, nah yang kedua, pikiran positif. Disinilah kita sama-sama belajar, kita berusaha untuk selalu fokus, untuk selalu berusaha mencari hal-hal baik ataupun positif dari pasangan. Contoh seperti ini. Nah, dari ini, dari satu bidang ini, apa yang Anda lihat? Mungkin Anda bilang, ada titik hitam, Cek. Itu ya, Bu Nancy, ada titik hitam. Itu mengganggu, kenapa sih Bu Nancy pasang titik hitam di situ jelek banget, besar lagi itu. Oke, saya mau nanya. Titik hitam itu sama bidang yang putih ini besar mana? Besar yang bidang putih, tapi kebanyakan orang fokusnya sama titik hitam itu yang ganggu itu. Ya, disinilah maksudnya kita belajar pada lihat yang jelek ada. Hal-hal jelek dari pasangan kita ada. Tapi bukan berarti kita fokus ke sana. Ketika kita fokus ke sana, ya udah yang lihatnya jelek aja semua. Ya, yang kita lihat adalah hal-hal baiknya, bidang putihnya. Oh baiknya dia apa sih? Oh dia sabar, dia rajin, dia masih mau kerja, dia masih semangat, dia masih mau main sama anak-anak dan sebagainya. Dan dia tidak merokok, dia tidak ini, ada banyak. Kita tinggal mencari-carinya aja ya. Tuh, pikiran positif. Lalu kemudian yang ketiga, aku dan kamu boleh punya waktu sendiri juga. Pahami nih bahwa saya dan pasangan itu berbeda, hobi, teman, dan keluarga. Kasih waktu sendiri buat kita sendiri dan buat pasangan kita ya. Tentunya dengan ini seperti kita tuh kayak recharge ya. Ketika kita recharge, tentunya otomatis kita akan punya semangat baru lagi dan kita akan bisa bersama pasangan kita itu sama-sama punya semangat yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi ya. Dan tentunya diarahkan ke hal-hal yang baik dan positif. Oke, lalu yang keempat, di dan itu tadi ya, kopiku dan cinta. Keempat, yaitu adalah dan dengarkan. Ini bagian paling penting. Disinilah bagian kita belajar untuk melepas ego kita. Kita belajar untuk mendengarkan diri kita juga dan pasangan kita. Dengarkan. Terutama tadi para pria ya tadi udah paham ya. Para wanita itu butuh didengarkan. Ya, ketika Anda mendengarkan, aman kok dunia. Aman, sentosa. Lalu kemudian yang kelima adalah cinta yang tepat. Nah, cinta yang tepat ini adalah setiap orang, setiap manusia itu punya yang namanya tangki cinta. Ibaratnya mobil, ada tangki untuk bensinnya supaya mobilnya itu bisa bergerak dengan maksimal, ya, sehat dan maksimal mobilnya. Demikian juga dengan manusia, kita butuh yang kita punya. Kita butuh yang namanya untuk mengisi tangki cinta kita. Oke, tangki cinta yang tepat, diberikan cinta yang tepat otomatis
pribadi kita akan menjadi lebih bersemangat, akan seperti merasa mendapat perhatian dan seperti merasa dipahami oleh pasangan kita, sehingga kita akan mampu mencapai potensi yang terbaik, ya, hanya untuk diri kita, demikian juga untuk pasangan kita. Nah, inilah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tonito Yoyo tadi ya, 5 bahasa cinta. Oke, isilah dengan itu tangki cintanya. Oke, nah untuk lebih mudahnya adalah buat para sahabat tantangan, kalau misalnya masih bingung, masih dalam proses mencari, coba deh ya, satu kalimat ini untuk bantu menggali. Apa sih yang buat saya atau kamu merasa dicintai? Anda boleh nge-review sendiri atau Anda bisa mengkomunikasikannya dengan pasangan. Daripada ketemu ngobrolnya yang gagal, lebih baik ngobrolin ini kan, supaya tangki cintanya benar-benar bagus, sehat ya, dan cintanya ini benar-benar nanti bisa menuju hal yang lebih baik dan abadi ya. Oke, jadi para sahabat tantangan, cinta itu ingatlah bahwa ini adalah mengenai berpasangan itu tadi. Disinilah kita belajar bersama, disinilah kita berproses bersama, dan disinilah kita bertumbuh bersama. Ya, para sahabat tantangan, Uncle Edi dan Pak Tony, ya, hidup berpasangan bukanlah berarti tentang saya. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Tony ya, tapi tentang saya dan kamu. Karena itu cinta adalah mengenai kesadaran, kerelaan bersama untuk mau terus belajar, berproses, dan bertumbuh. Terima kasih ya untuk Uncle Edi, saya kembalikan kepada Uncle Edi. Baik, terima kasih Bu Nancy. Jadi bukan hanya tumbuh bersama saja ya Bu Nancy ya, kalau bisa tua bersama. Tua bersama yang abadi tadi ya, ya betul. Baik, wah luar biasa Sobat Tantangan. Saya tangki cinta saya langsung full. Habis ini langsung mau praktekkan ilmu dan tips yang diberikan oleh Pak Tony dan Bu Nancy. Untuk Pak Tony, itu sesuatu yang bagus banget ya. Kalau menurut saya itu satu pemahaman yang ini mulai terjawab ini secara alami. Apalagi tadi dikatakan mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dengan demikian, bagi yang mempunyai pasangan, jangan takut, jangan ragu, ya, jangan khawatir kalau pasangannya itu mengkhianati atau sesuatu hal yang tidak diketahui sehingga selalu curigaan melulu. Nggak usah, pasti akan ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena pikiran bawah sadarnya itu lebih banyak dibandingkan pikiran sadar. Jadi suatu saat nggak usah diinvestigasi, otomatis tanpa dia sadarin biasanya bisa salah panggil nama ya, kecuali Beb ya. Nah kalau Beb ya ya nggak bisa. Tapi kalau ternyata salah panggil itu pikiran bawah sadarnya ternyata kerja ya Pak Tony ya, begitu. Iya, betul, ya. betul. Kemudian juga kalau kita berpacaran, tentu ya jangan main 2 atau main 3 begitu. Hati-hati loh, pikiran bawah sadarnya itu, pikiran bawah sadar kita itu banyak, 88% ya, tidak salah ingat. Nah, jadi sangat sulit karena pikiran sadar kita sangat sedikit ya, janganlah kita mencoba untuk bermain 2 atau bermain 3 seperti itu. Bisa salah sebut. Ya, nah selain itu ruang tersembunyinya jadi makin banyak, sedangkan kita kan ingin mengecilkan. Ya. Nah, dengan demikian ya tangki cinta kita bisa full dengan resep kopiku dan cinta. Wah, ini benar-benar resep yang bagus. Tentu hal ini akan semakin indah dan bermakna untuk kita praktekkan. Nah, di akhir acara ini dari Pak Tony dan Bu Nancy, ada hal apa lagi yang ingin ya disampaikan sehingga menambah ya Hari Valentine itu lebih bermakna dan mempunyai satu keindahan sebagai momentum yang
akan diingat terus setiap tahun. Kalau bisa tahun depan makin bagus lagi, sampai ketika maut memisahkan kita dengan pasangan kita, itu pun masih serasa masih hidup di alam bawah, di pikiran bawah sadar kita. Silakan Pak Tony. Ya, Uncle Edi, Bu Nancy, Sobat Tantangan, Valentine Day atau Hari Valentine itu sifatnya adalah netral. Meskipun ada pro dan kontra, yang setuju dengan tidak sebetulnya netral. Tinggal bagaimana kita mengisi hari tersebut, itu yang memberikan makna. Nah, jadi silakan saja kita mengisi dengan cara masing-masing. Tetapi alangkah akan jauh lebih bijak dan lebih bermakna jika hari Valentine itu kita isi dengan kreativitas yang memberi nilai tambah. Sekarang kita sudah tahu bahwa manusia kita, pasangan kita memiliki pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran sehari-hari yang cenderung bersifat analitis. Dia memfilter berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, memilah-milah yang suka dan tidak suka, memberikan interpretasi berdasarkan persepsi atau pemahaman diri dia. Kalau pikiran bawah sadar, itu sifatnya adalah polos, jujur, baik. Dengan cara itu, Sobat Tantangan, mari kita berkomunikasi lebih sering dengan pikiran bawah sadar pasangan kita. Alhasil, tidak hanya membuat relasi itu menjadi lebih langgeng, harmonis, tetapi apa yang kita inginkan untuk pasangan lakukan atau pasangan setujui, itu akan lebih mudah kita dapatkan. Bagaimana cara untuk mengaktifkan atau membuka pikiran bawah sadar pasangan adalah kita harus ada kemauan dulu untuk membuat pasangan kita merasa nyaman. Dengan nyaman, dia lebih menerima kita, komunikasi pun akan lebih mudah tersambung. Jika komunikasi tersambung, artinya salah komunikasi atau kurang komunikasi tidak terjadi, maka bisa kita harapkan relasi antar dua orang yang berpasangan, kita dan pasangan kita akan lebih padu, lebih kompak, dan bisa berlangsung dengan cara yang lebih baik dalam waktu yang lebih panjang. Semoga Sobat Tantangan, Uncle Edi, Bu Nancy, kita semua bisa menjalani kehidupan berpasangan yang baik dan bahagia. Terima kasih. Baik, Ya. Bu Nancy. Ya, Uncle Edi, Pak Tony Yoyo, dan para sahabat tantangan. Ya, kalau bicara mengenai cinta, memang seru ya. Ngomong cinta, apalagi ingat cinta pertama itu rasanya, aduh. Ya, walaupun sudah berlalu lama, tapi tetap sangat membekas dan berdampak sangat luar biasa untuk diri kita dan kehidupan kita. Jadi, benar, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tony Yoyo tadi, bahwa istilah hari-hari Anda, isilah cinta Anda dengan hal yang bermanfaat daripada diisi dengan hal-hal yang menimbulkan keributan, ketidakharmonisan, tentu atau akan membekas dengan sangat tidak nyaman. Ya, apalagi udah tahu tadi pikiran sadar dan bawah sadar ya, ketika tersimpan hal-hal yang membekas dengan tidak nyaman itu sangat kuat, tentunya memori kita diisi dengan hal yang tidak nyaman tersebut. Jadi berusahalah kita, mari kita sama-sama belajar bersama, berproses bersama, bertumbuh bersama, supaya pikiran bawah sadar itu benar-benar diisi dengan hal-hal yang mampu memberikan dampak yang lebih baik. Nah, jadi saran buat para sahabat tantangan nih yang sedang berpasangan, yang sedang mulai pacaran apalagi, coba deh ya. Setiap hari Anda boleh mengungkapkan rasa kasih sayang Anda setiap harinya, nggak cuma di hari Valentine, tapi khusus di hari Valentine. Di mana ketika energi cinta yang begitu besar dipersatukan dalam satu momen. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita supaya bisa memberikan dampak yang luar biasa buat kehidupan manusia. Jadi nggak hanya buat kita aja dan pasangan kita, tapi buat manusia. Contoh, bisa melakukan kegiatan bersama-sama nih ya, melakukan kegiatan bersama-sama, kita baksos bersama, atau kita berdua berpasangan bisa melakukan kegiatan-kegiatan amal, atau bisa mungkin ke panti asuhan, atau mungkin dari zaman pandemi nggak bisa ke tempat-tempat seperti itu, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan
Itu berdua nabung bersama, nanti pas hari Valentine ya didanakan ke sana. Itu hal baik juga kan? Nah, itu akan berdampak sangat luar biasa sekali. Jadi, mari di hari Valentine ini, para sahabat tantangan, saya hanya mau mengingatkan, buatlah cinta Anda ini tidak hanya bermakna dan berkesan untuk diri Anda dan pasangan Anda. Bila bisa, berikanlah cinta Anda kepada seluruh semesta ini. Kenapa? Ketika cinta yang Anda berikan kepada semesta ini bisa berdampak luar biasa untuk kebahagiaan mereka juga, maka itu akan kembali kepada Anda jauh lebih besar lagi. Terima kasih. Wah, sangat indah dan sangat bermakna dari Pak Tony Yoyo dan Ibu Nancy, para sobat tantangan. Tentu ya, kalau kita sudah pahami ini dan kita merasa bosan, ya, hari Valentine mah begitu-begitu saja. Ya, udah bosen dah dengan pasangan, dengan ya pacar ini udah bosen, udah 7 tahun, udah 9 tahun. Ya, Valentine pertama mah ya seru. Kemudian dengan istri misalnya atau dengan suami, ya ini udah Valentine yang ke-10, ke-15, ke-20 ya nggak ada indahnya. Bosen dah ya. Tetapi para sobat tantangan, ya, kalau Anda pengen sesuatu yang lebih menantang, ya seperti tadi Ibu Nancy sudah jelaskan, yaitu tantangan supaya tidak bosan, ya janganlah coba selingkuh karena itu bukan satu tantangan. Kenapa? Karena itu sangat gampang dilakukan. Pingin yang sangat menantang, yaitu cobalah untuk setia. Itu suatu tantangan yang sangat luar biasa. Baik, semuanya happy Valentine, Pak Tony, Bu Nancy. Kita coba di Valentine yang sangat spesial ini di tahun 2021, kita coba satu tantangan ya yang sangat besar buat kita semua, yaitu coba kita tetap setia kepada pasangan kita. Sampai jumpa.